Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas dari sistem kendali penggerak. Ada dari kelompok 1 ada Ahmad Ramadan Yusfianda, ada saya Ali Farhan, kemudian ada Andika Bagus, lalu ada Andre Hartawan. Oke, di bab ini introduction dulu di bab 31. Jadi banyak perhitungan engineering menggunakan international system atau biasa disebut SI dan British Engineering System atau biasa disingkat BES. Jadi di sini bisa kita lihat dari tabel 3 strip 1 di mana ada length itu panjang dengan SI-nya meter, British-nya feet, lalu massa dengan kilogram dengan British-nya pound. Kemudian ada time dengan second, force, bisa kalian lihat di sini, lalu ada energi dan ada power. Dari perbedaan antara absolute unit system dan gravitational unit system berada pada pemilihan massa atau gaya sebagai dimensi utama dalam SI metrik dan BES. Jadi dalam gravitational sistem gaya yaitu adalah dimensi primer dan massa adalah jumlah yang kita peroleh. Di sistem gravitasi massa benda didefinisikan sebagai rasio besarnya gaya terhadap kecepatan. Maka dimensi massa adalah F/A. Lalu massa dari suatu benda adalah jumlah partikel-partikel yang ada di dalamnya yang diasumsikan itu konstan. Secara fisik, massa adalah properti dari benda yang memberikan inersia, yang mempunyai resistansi untuk bergerak dan berhenti. Bendanya tertarik oleh bumi dan jumlah gaya yang diberikan bumi disebut berat. Nah, maka rumusnya massa sama dengan berat dibagi gravitasi. Lalu unit dari massa diekspresikan dalam kilogram atau pounds. Kita sebut itu massa kilogram atau massa pounds. Untuk membedakan unit gaya di bab ini kita menggunakan kilogram atau kilogram force dan lbf atau pound force. Slug adalah unit massa di mana ketika diberikan gaya 1 pound force, 1 slug massa berakselerasi di 1 feet per second kuadrat. Dengan kata lain, jika 1 slug diberi gaya dengan 32,174 gaya pound, maka benda tersebut berakselerasi sebesar 32,174 feet per second kuadrat, itu sama dengan gravitasi. Lalu gaya dapat diartikan sebagai penyebab dari perubahan motion dari benda. Untuk menggerakkan benda, maka benda tersebut harus diberikan gaya. Nah, satuan dari gaya itu adalah Newton atau Dyne, yaitu nilainya 1 Newton sama dengan 1 kilogram dikali meter per second kuadrat. Dan dalam gas yaitu 1 Dyne sama dengan 1 gram kali centimeter per second kuadrat. Lalu ini ada detail dari konversi per unitnya. Jadi 1 feet misalnya sama dengan 12 inci dan sebagainya, bisa kalian lihat. Oke. Sekarang kita masuk ke mechanical element. Sistem mechanical mempunyai elemen mechanical. Ada 3 tipe dari basic element dalam sistem mechanical, yaitu inertia element, spring element, dan damper element. Inersia elemen ya dapat diartikan juga dengan perubahan gaya dalam torsi yang dibutuhkan untuk membuat benda akselerasinya berubah ini dalam angular gitu, memutar. Inersia atau massa itu ketika kita berikan gaya F,
dibagi perubahan akselerasinya F per A gitu. Maka itu satuannya Newton per meter per second kuadrat. Terus untuk momen inersianya itu torsi dibagi perubahan dalam radian atau kita biasa sebut omega. Maka satuannya N kali M per radian per second kuadrat. Lanjut. Yang kedua spring linear. Itu juga mechanical element yang bisa dideformasi dengan gaya luar atau torsi. Nah, yang untuk A ini kita lihat gambar A. Itu ini kita artikan spring dengan panjang naturalnya itu X besar. Ketika spring ini di ujungnya ini kita berikan gaya F ke kanan, maka akan muncul perubahan atau perubahan jarak. Nah, ini kita menghitungnya sebagai yang mula-mulanya natural length-nya ini jadi ditambah X-nya kecil. Perubahan deformasinya spring ini. Maka rumusnya itu F sama dengan K kali X. Nah, di titik P-nya ini, kalau kita berikan gaya ke kanan, nah maka P-nya ini akan memiliki gaya melawan arah F ini. Sehingga gaya springnya di titik P ini akan cenderung ke kiri. Nah, untuk yang gambar B, prinsipnya sama. Namun di gambar B ini kita kasih dua gaya di titik I dan titik P. Nah, itu perubahannya itu maka X besar plus X1 min X2. Maka rumusnya untuk gambar P ya ini itu F sama dengan K kali X1 dikurangi X2. Lanjut. Nah, ini untuk perubahan deformasi di springnya ini ketika kita memberikan gaya torsi. Nah, torsi itu kan memutar. Nah, ketika kita memutar di gambar A ini, kita putar di satu titik di ujungnya itu, maka dia cenderung mempunyai nilai untuk kembali lagi. Jadi mempunyai theta gitu, punya angular deformasi. Nah, maka rumusnya itu torsi sama dengan K dikali theta. Ini untuk gambar A-nya ini. Nah, yang di gambar B-nya ini perbedaannya itu kita memberikan torsi di dua titik. Nah, jadi untuk linear spring-nya K-nya ini rumus torsinya torsi sama dengan K dikali theta 1 dikurangin theta 2. Nah, untuk nilai K-nya ini cenderung konstan. Nah, terus sama dengan F per perubahannya ini, F per X biasanya. Satuannya Newton per meter. Lanjut. Ini untuk gambar deformasinya. Ini dalam torsi dibagi perubahan radiannya berapa radian. Terus nilai K mengindikasikan stiffness atau kekuatannya itu. Dan semakin besar nilai K-nya itu, maka springnya itu semakin kuat. Nah, untuk kapasitansi atau C, kita bisa mendapatkan hasilnya dengan rumus C sama dengan 1 per K. Lanjut. Nah, ini masuk ke elemen ketiga, damper elemen. Damper elemen adalah elemen mekanis yang menghilangkan energi dalam bentuk panas. Jadi itu energinya tidak disimpan. Di gambar 3 strip 4 yang bagian A ini, terlihat ada sebuah piston di silinder dan ada oil di dalamnya. Dan jika rod piston itu bergerak, maka oil itu akan meresistensi gerakannya. Karena oil itu harus tetap mengalir memutari piston. Ini kalau kita lihat di gambar A bisa kita bayangkan ketika pistonnya ini
gerak ke kanan atau F, airnya ini akan mencoba mendorong piston itu kembali ke titik semula. Nah itu biasanya prinsipnya damper karena dia itu meresistansi gerakan biar ke titik posisi semulanya. Nah, untuk A-nya ini, gambar A ini, kita dapat rumus gayanya ini sama dengan B dikali X dot, X1 dot dikurangi X2 dot sama dengan BX dot. Nah, B-nya ini elemen damper. Nah, untuk yang gambar B-nya ini, kita memberikan bukan gaya, tetapi torsi yang gayanya itu angular, memutar. Nah, kita berikan gaya di 2 titik. Dan otomatis dampernya itu di sistemnya itu akan mencoba meresistansi gerakan yang kita berikan. Nah, jadi rumus torsinya itu sama dengan B dikali theta dot 1 dikurangi theta dot 2 sama dengan B theta dot. Lanjut. Ini damper adalah elemen yang memberikan resistansi dalam gerakan mekanikal. Prinsipnya hampir sama dengan resistor di sistem elektrik. Maka damper biasa disebut mechanical resistance element. Ini contoh gambarnya untuk karakteristik curve-nya. Lanjut. Nah, mathematical modeling of mechanical system. Model matematika dari mechanical system apapun dapat dibuat dengan menerapkan hukum Newton ke sistem tersebut. Pada bagian ini kita akan berhadapan dengan persoalan tentang membuat model matematika dari mechanical system sederhana. Rigid body. Ketika benda nyata dipercepat, defleksi elastis internal selalu ada. Jika defleksi internal sangat kecil, maka disebut rigid body. Kalau defleksi internalnya besar, disebutnya soft body. Hukum Newton. Hukum pertamanya itu total momentum dari mechanical system konstan. Apabila tidak ada gaya dari luar atau sering dikenal dengan hukum kekekalan momentum. Yang kedua itu berkaitan dengan gaya percepatan di benda kaku, translasi atau hubungan percepatan torsi, kecepatan sudut dari benda kaku berputar atau rotating. Hukum ketiga itu aksi reaksi. Lanjut. Ini yang kita berfokus di gerak translasi. Menyatakan bahwa suatu benda rigid diberikan gaya pada pusat masanya arah tertentu. Akselerasi dari benda kaku tersebut pada arah yang sama sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan M-nya, masanya. Atau biasa kita sebut dalam rumus A sama dengan F per M. Atau juga massa dikali A sama dengan gaya. Jika gaya yang bekerja lebih dari satu, maka dinyatakan sebagai berikut. MA sama dengan sigma F. Di mana A adalah percepatan absolut pada arah tersebut. Semua gaya yang bekerja harus menuju pusat masanya, apabila sebaliknya akan terjadi gerak rotasi. Hukum kedua Newton, gerak rotasi. Untuk benda kaku pada rotasi dengan sumbu yang tetap, maka hukum kedua Newton menyatakan J alfa sama dengan sigma T, di mana J merupakan momen inersia, alfa merupakan percepatan sudut, dan sigma T adalah penjumlahan torsi yang bekerja pada sumbu tersebut. Torsi atau momen gaya merupakan sebuah aksi yang menyebabkan perubahan gerak rotasi yang bekerja pada sebuah benda. Torsi adalah perkalian dari gaya dengan jarak tegak lurus antara titik rotasi dan garis gaya kerja. Momen inersia atau yang biasa kita sebutin. Momen inersia J dari sebuah benda, ini dalam kasus ini J, pada sebuah sumbu dinyatakan sebagai berikut. J sama dengan R kuadrat D kali M, di mana dm adalah elemen massa dan R adalah jarak sumbu ke dm. Lanjut. Ini tabel inersia dari gerak rotasi. Ini bisa dilihat sendiri.
Lanjut. Momen inersia pada sumbu tertentu. Kadang sangatlah perlu untuk menghitung momen inersia dari sebuah benda kaku pada aksis tertentu selain pada sumbu geometrinya. Bila kedua sumbu tersebut paralel, maka perhitungan dapat dilakukan dengan sederhana. Momen inersia pada sumbu yang jaraknya x dari sumbu geometrinya dan melewati pusat gravitasinya adalah penjumlahan dari momen inersia dari sumbu geometrinya dan momen inersia dari sumbu yang baru, di mana massa dari benda tersebut terkonsentrasi pada pusat gravitasinya. Ini bisa dilihat contoh soalnya ini. Lanjut. Ini respons gaya dan respons alami. Perilaku yang ditentukan dari suatu gaya disebut force response, dan bila ditentukan oleh kondisi awalnya disebut natural response. Jangka waktu antara awal dari respon dan akhir respon disebut transient periode, atau biasa kita lebih umum sih sebutnya periode transient. Setelah respon tersebar amat kecil, kondisi tersebut disebut steady state. Rotational system atau sistem rotasi. Bisa dilihat gambarnya sini. Lanjut. Ini contoh soal yang dari gambar yang tadi. Ini pembahasannya. Lanjut. Nah, sekarang masuk sistem pegas bermassa. Jadi di pegasnya ini dicantoli massa. Ini gambar yang pertama ini keadaan di mana massa M-nya itu masih nempelnya di spring. Nah, terus yang ini itu massa M-nya itu habis ditarik springnya itu, terus udah, kalau kita lihat ini ada sedikit perubahan di dalam jarak springnya ini. Dengan hukum Newton kedua, maka dinyatakan sebagai berikut. My double dot sama dengan sigma gaya sama dengan min ky plus mg. Atau My double dot plus ky sama dengan mg. Terus kita substitusikan y sama dengan x ditambah gamanya ini ke dalam persamaan di atas, maka mx double dot plus kx plus gamanya ini plus sama dengan mg. Jika k gamanya ini sama dengan mg, maka persamaan dapat disederhanakan mx double dot plus kx sama dengan 0. Lanjut. Sekarang kita masuk ke getaran bebas atau free vibration. Untuk sistem pegas bermassa dari gambar di atas, diasumsikan bahwa massa ditarik ke bawah, kemudian dilepas dengan kondisi x0 dan x.0, maka dalam kasus ini massa akan berosiliasi atau gerak naik turun, dan gerakannya akan periodik dengan mengasumsikan displacement-nya tetap linear. Gerak periodik yang kita observasi saat benda itu berosiliasi dari titik equilibriumnya disebut free vibration. Kita menggunakan persamaan mx double dot plus kx sama dengan 0, kemudian menggunakan transformasi Laplace pada kedua sisinya. Maka didapatkan sebagai berikut. Terus kita dari hasilnya ini kita bisa menginverskan dengan transformasi Laplace. Terus kita masukkan kondisi awalnya. Terus kita masukkan rumus mx double dot plus kx sama dengan 0. Terus kita masukkan rumus t-nya itu sama dengan 2pi per akar k per m. Terus kita mencari frekuensinya dan kita mendapatkan natural frekuensinya dengan rumus omega n sama dengan 2pi fn sama dengan akar k per m radian per second. Lanjut. Terus experimental determination of moment of inertia. Perhitungan momen inersia pada body homogen.
dengan bentuk geometris sederhana dapat dilakukan mudah. Namun untuk perhitungan momen inersia pada rigid body dengan bentuk tidak beraturan atau kepadatannya berbeda-beda, maka perhitungannya akan sangat sulit atau bahkan mustahil. Maka dari itu eksperimen untuk menghitung momen inersia menjadi pilihan. Kita bisa lihat dari gambarnya ini. Karena persamaan gerak dari sistem ini adalah J theta double dot plus K theta sama dengan 0 atau theta double dot plus K per J theta sama dengan 0. Kita dapat natural frekuensinya sama dengan per akar K per J dan dapat periode getarnya. Maka momen inersianya dapat dihitung sebagai lanjut. Terus kita masuk ke sistem pegas massa peredam. Kebanyakan sistem fisika memiliki sebuah peredam. Peredam tersebut tidak hanya untuk memperlambat geraknya, namun juga membuat gerak sistem tersebut berhenti seketika. Ini contoh gambarnya. Pada sistem di atas, untuk gerak vertikalnya bekerja dalam 3 jenis gaya, yaitu massa, gaya pegas, dan gaya gravitasi. Untuk mengukur perpindahan massa dari posisi kesetimbangannya, maka gravitasinya tidak akan dimasukkan pada persamaan gerak. Maka dengan mengukur perpindahan Higgs dari posisi kesetimbangan statisnya, kita mendapatkan sebuah persamaan gerak. Lanjut. Ini persamaan geraknya mx double dot sama dengan sigma force sama dengan min kx min b dot x. Mx double dot plus bx dot plus kx sama dengan 0. Hanya kasus under dam atau yang diperhatikan pada analisis ini. Contoh kasus untuk persamaan di atas apabila M sama dengan 0,1 slope atau B sama dengan 0,4 lbf per f per feet dan katodnya ini sama dengan 4 lbf per feet, maka persamaan di atas menjadi 0,1 x double dot plus 0,4 x dot plus 4 x sama dengan 0. X double dot plus 4 x dot plus 40 x sama dengan 0. Terus kita menghitung gerak xt saat massa menarik ke bawah saat t sama dengan 0, sehingga x0 sama dengan x0. Dan dilepas dengan kecepatan 0 atau x0 sama dengan 0. Menggunakan transformasi Laplace kita mendapat ini kita transformasikan terus kemudian kita sederhanakan menjadi sama dengan xs sama dengan s plus 4 dikali x0 per s kuadrat plus 4s plus 40. Lanjut. Lalu selanjutnya ada work, energy, and power. Jadi work itu adalah kerja yang dilakukan dalam suatu sistem mekanik yang merupakan hasil kali gaya dengan jarak atau torsi dan perpindahan sudut yang ditempuh oleh gaya tersebut. Nah, misalnya itu sebuah benda didorong dengan gaya horizontal sebesar F Newton dan diketahui lantai horizontal sejauh X meter. Jadi usaha yang dilakukan itu adalah rumusnya adalah W sama dengan F kali Newton meter. Next. Nah, lalu di sini ada SI units dan konversinya. Jadi di sini ada SI units dan metrik absolut dari force itu 1 Newton meter itu sama dengan 1 joule atau 1 J dalam metrik absolut. Lalu dari British Engineering sendiri 1 feet pound force itu sama dengan 1,3557 joule. Terus 1 BTU itu sama dengan 778 feet pound force. Nah, lalu ada dari CGS metrik absolut itu 10,7 ERG sama dengan 10,7 DN cm sama dengan 1 joule. Lalu yang terakhir ada metrik engineering dari gravitational system of unit yaitu 1 kg force meter sama dengan 9,8 kali 10,7 din cm atau sama dengan 9,807 joule. Next.
Lalu ada energi. Nah, secara general sendiri itu energi itu merupakan kapasitas untuk melakukan kerja pada suatu mekanisme. Nah, suatu sistem itu dikatakan memiliki energi bila sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik. Ketika melakukan sebuah kerja mekanis, energi sistem itu berkurang dengan jumlah yang sama dari energi yang dibutuhkan untuk kerja yang dilakukan tersebut. Lalu berdasarkan hukum kekekalan energi, energi itu dapat dibentuk, namun tidak dapat dihancurkan. Next. Lalu ada energi potensial. Nah, dalam sistem mekanik ini, massa dan begas itu hanya massa dan begas yang dapat menyebabkan energi potensial. Perubahan energi potensial atau disimbolkan U itu yang tersimpan dalam sistem sama dengan kerja yang dibutuhkan untuk mengubah konfigurasi sistem. Nah, EP sendiri itu, energi potensial sendiri itu adalah work yang berasal dari gaya luar untuk sebuah bodi dengan massa M dalam bidang gravitasi di bumi. Nah, EP sendiri itu diukur dari ketinggian tertentu yang dirumuskan dengan MGH yang diukur dari ketinggian yang sama atau dapat ditulis dengan rumus U atau energi potensial sama dengan integral 0 sampai H Mg ya atau sama dengan MGH. Next. Lalu di sini ada begas translasi. Nah, untuk begas translasi ini energi potensial itu sama dengan jumlah work yang bekerja pada begas. Nah, gaya begas tadi kan rumusnya itu F sama dengan L kali X. X itu panjang dari ujung begas. Lalu karena hal tersebut, energi total yang tersimpan itu adalah U sama dengan integral 0 sampai X, F dx sama dengan 0 integral 0 sampai X, Kx dx sama dengan setengah Kx kuadrat. Seperti bisa dilihat pada gambar di sini, ini sebuah begas ketika dimampatkan dan direnggangkan. Jadi terbentuk sebuah X. Nah, lalu jika nilai awal dan akhirnya dari X adalah X1 dan X2, maka energi potensialnya itu jadi kayak gini. Nah, lalu kalau di sini energi potensialnya itu tersimpan dalam yang ada dalam pegas itu tidak terpengaruh oleh oleh tekanan atau tarikan. Jadi rumusnya itu seperti ini. Uh, Integral theta 1 sampai theta 2 T di theta sama dengan integral theta 1 sampai theta 2 K theta di theta sama dengan setengah K theta 2 kuadrat min setengah K theta 1 kuadrat. Next. Nah, lalu ada energi kinetik. Jadi hanya inertial elemen tuh cuman inertial elemen yang dapat menyimpan energi kinetik dalam suatu sistem mekanik. Sebuah massa M itu bergeser dengan kecepatan V akan memiliki energi kinetik atau kita lambangkan dengan T sama dengan setengah mv kuadrat. Terus jika geraknya rotasi sama seperti yang energi potensial tadi, maka rumusnya itu pakai besaran kecepatan sudut sebesar theta atau angular, yaitu EK sama dengan setengah J theta dot kuadrat. Nah, untuk perubahan sendiri kayak gini. Jadi dari energi kinetik biasa menjadi energi kinetik angular. Next. Nah, terus perubahan energi kinetik dari momen inersia itu dalam rotasi angular, dalam kecepatan angular, theta itu sama dengan ini. Jadi delta T sama dengan setengah J theta dot 2 kuadrat dikurangi setengah J theta dot 1 kuadrat. Yang dimana J itu adalah momen inersia dari axis of rotation theta dot 1 itu sama dengan theta dot F1 dan theta dot 2 sama dengan theta dot T2. Next. Terus dissipated energi atau penghilangan energi. Jadi dari damper itu dalam gambar 3 strip 14 ini diketahui bahwa X1-nya itu segini, X2-nya segini. Nah, lalu rumus dari energi yang hilang itu delta W sama dengan integral X1 sampai X2 F dx, dan selanjutnya yang nanti akan ditemukan hasilnya adalah B integral F1 F2 X dot kuadrat dt. Next. Lalu di sini ada power. Nah, power sendiri itu
rumusnya adalah work per waktu. Jadi kerja per usaha yang diberikan per dalam satuan waktu. Nah, average-nya sendiri sama, cuman di sini ada deltanya, jadi T2 min T1 yang waktunya juga sama. Terus di sini juga diketahui bahwa 1 Newton meter per second itu sama dengan 1 watt. Lalu di sini ada konversi energinya dari 1 horsepower itu sama dengan 550 feet on F per second itu sama dengan 33.000 feet on force per minute atau sama dengan 745,7 watt. Lalu di sini juga dapat kita lihat kalau 1 kg force meter per second itu dikonversi menjadi 9,807 watt. Dan 1 watt sama dengan 1 joule per second atau 0,10197 kg force meter per second. Next. Nah, terus dari sini ada satu contoh soal, find the power required to raise a body of mass. Jadi ini suruh mencari power dari sebuah body yang massnya itu 500 kg dan ada kecepatan angularnya itu 20 meter per menit. Jadi di sini pakai rumus MGX, jadi M-nya sudah diketahui, G-nya gaya gravitasi bumi, X-nya dicari dari 20, karena di sini satuannya kilogram, terus percepatan gravitasi meter per second kuadrat, maka yang kecepatan angularnya diubah jadi kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Atau dan juga rumusnya itu bisa juga kayak gini, kerja yang dilakukan selama 1 detik per satuan waktu per detik. Next. Nah, di sini ada an energy method for deriving equation of motion. Jadi dalam sistem mekanika itu gesekan yang terjadi akan menghilangkan sebuah energi menjadi energi panas. Jika dalam gaya tersebut tidak ada gesekan, maka akan disebut sistem konservatif. Karena energi masuk dan keluar sistem dalam bentuk mechanical work, maka akan didapatkan rumus delta kali T plus U sama dengan delta W. Nah, di mana delta T plus U itu sama dengan 0. Karena T plus U tadi kita ketahui kalau T itu energi potensial, sedangkan U itu energi kinetik, maka hasilnya sama dengan konstan. Nah, jika kita asumsikan tidak ada friction atau patahan itu, maka rumusnya menjadi T sama dengan setengah M X dot kuadrat yang untuk energi potensial, dan untuk energi kinetik itu sama dengan U sama dengan setengah K X kuadrat. Seperti pada gambar ini dapat diketahui K, M sama X-nya. Terus juga ditambahkan eksternal energi. Jadi T plus U, energi kinetik plus energi potensial, sama dengan setengah M X dot kuadrat tambah setengah KX kuadrat, yaitu konstan, sama seperti yang tadi rumus di sini T plus U itu sama dengan konstan. Lalu yang di sini juga ada ketika itu diturunkan, jadi diturunkan terhadap T, jadinya seperti ini, itu juga 0 atau konstan. Next. Nah, terus yang ini adalah frekuensi natural. Jadi frekuensi natural itu merupakan sebuah sistem konservatif, bisa didapatkan dengan mempertimbangkan energi potensial dan energi kinetik dari sebuah sistem tersebut. Nah, diasumsikan kita memilih datum atau data, sehingga energi potensial pada keadaan seimbang itu 0. Dan pada sistem konservatif tersebut, EK max sama dengan EP max, atau dengan simbol T max sama dengan U max. Dengan hubungan ini kita dapat mencari frekuensi natural dari sistem konservasi. Next. Lalu kita masuk ke bab 4.1 dari introduction sendiri. Dalam bab 4 ini kita akan menjelaskan, yang pertama itu menjelaskan konsep fungsi transfer dan fungsi impulse respon. Lalu ada menjelaskan mengenai diagram blok, menetapkan pendekatan MATLAB untuk ekspansi fraksi parsial dari rasio 2 polinomial. Lalu ada merinci pendekatan MATLAB untuk analisis respon transien sistem transfer fungsi. Next. Nah, di sini kita akan mempelajari transfer dan fungsi. Jadi mencari fungsi dari transfer tersebut dan menurunkan fungsi tersebut akan dibahas juga mengenai fungsi respon impuls dari sebuah sistem.
Jadi fungsi transfer sendiri itu adalah rasio dari sebuah transformasi Laplace dari output ke transformasi Laplace dari input dengan asumsi semua kondisi awal itu adalah nol atau konstan. Nah, sistem linear dari waktu invarian yang dinyatakan oleh persamaan sebuah diferensial itu jadinya kayak gini. Yang nanti akan ditemukan B0x plus B1x bla 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 sampai ketemu BMX. Jadi juga diketahui n itu lebih besar dari sama dengan m. Lalu ada transfer function. Itu sama dengan G G fungsi S itu Laplace output per Laplace input dengan batas zero initial condition. Nah, lalu hasilnya jadi seperti ini. Next. Lalu ada fungsi impulse response yang dirumuskan dengan fungsi G fungsi S sama dengan Y fungsi S per X fungsi S. Jadi X fungsi S itu merupakan transformasi Laplace dari input dan Y fungsi S itu juga transformasi Laplace dari output. Dengan awalan dari kedua fungsi tersebut adalah 0. Setelah itu output dari Y fungsi S dapat dituliskan sebagai hasil dari G fungsi S dan X fungsi S yang dapat dituliskan adalah Y fungsi S sama dengan G fungsi S kali X fungsi S. Sama seperti yang di rumus ini, hanya dibolak-balik saja. Nah, ketika fungsi X S-nya diketahui sama dengan 1, maka outputnya menjadi Y fungsi S sama dengan G fungsi S. Lalu di sini juga terdapat jika diketahui fungsi inverse dari Laplace G fungsi S adalah Laplace inverse dari G fungsi S itu sama dengan G fungsi T. Next. Selanjutnya kita akan membahas blok diagram. Blok diagram ini adalah sebuah sistem dinamis di mana dia itu adalah representasi yang memiliki gambar dari sebuah fungsi oleh setiap komponen sistem dan aliran sinyal dalam sistem. Diagram tersebut mengilustrasikan hubungan timbal balik yang ada antara berbagai macam komponen. Berarti ini adalah flow chart tapi untuk fungsi matematika. Nah, di sini ada blok itu merupakan simbol dalam operasi matematika untuk sinyalnya. Dan ada dua panah ini adalah yang sebelah kiri itu adalah input yang mengarah ke blok dan yang mengarah keluar itu adalah outputnya. Next. Nah, selanjutnya ini adalah titik penjumlahan, di mana simbol lingkaran pada blok diagram itu dengan tanda silang merupakan arti atau singkatan dari operasi penjumlahan. Lalu tanda plus atau minus dan juga sinyal terkait akan ditambah atau dikurangi. Nah, selanjutnya ini ada titik cabang. Seperti ini kan ada cabangnya. Di mana titik cabang merupakan titik asal sinyal dari sebuah blok akan berjalan secara bersamaan ke blok lainnya. Next. Selanjutnya ini adalah diagram blok dari sebuah sistem loop yang tertutup. Di sini ada simbol panah CS diasumsikan kembali ke awal, di mana CS akan dibandingkan dengan input RS. Lalu nilai output CS diperoleh dari fungsi transfer GS yang diarahkan dengan input blok ES. Selanjutnya adalah ada diagram blok kompleks. Gambar seperti ini adalah contoh gambar diagram blok kompleks, di mana sebuah diagram blok kompleks yang dapat digunakan sebagai rumus sehingga dapat fungsi transfer keseluruhannya. Lanjut. Selanjutnya masuk ke poin 4.3, kita akan membahas partial fraction expansion dengan MATLAB. Fungsi ini diuraikan oleh dua variabel angka. Misalnya sistem didefinisikan sebagai berikut, seperti fungsi di bawah ini, ada variabel Y dan U. Nah, lalu fungsi ini dipresentasikan sebagai dua variabel. Masing-masing berisi koefisien dari polinomial dalam penurunan pangkat S sebagai berikut. Contohnya seperti ini. Lanjut. Selanjutnya kita akan bahas partial fraction expansion dengan MATLAB. MATLAB itu bisa mendapat ekspansi partial fraction hingga polinomial pangkat 2 seperti fungsi di bawah ini, di mana A1 tidak sama dengan 0, A1 dan BJ bisa saja 0. Num dan Den adalah vektor yang menentukan koefisien pembilangan penyebut dari BS per AS. Nah, untuk pada MATLAB, perintahnya bentuk seperti ini. Lanjut. Selanjutnya kita akan bahas transient response analysis atau analisis respons sementara dengan MATLAB.
Dalam sebuah blok diagram terdapat sistem atau elemen sistem. Blok yang memiliki fungsi transfer tersebut disebut sistem transfer fungsi. Pada MATLAB kita menggunakan perintah sys untuk membagi sistem tersebut. Contoh pada MATLAB adalah seperti ini, sys_tf dalam kurung num, din dalam kurung. Yang mana komen tersebut akan melakukan sebuah sistem seperti di bawah ini. Lanjut. Sistem disampaikan sebagai dua array yang masing-masing terdapat koefisien polinomial dalam beberapa array sebagai berikut. Ya, contohnya sama dengan 2 dan 25 dan ini adalah 1, 4, 25. Nah, untuk program MATLAB yang dimaksudkan seperti ini. Dan output dari program saya seperti ini, seperti fungsi yang pertama tadi. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan bahas step response. Apabila num dan den diketahui, maka dapat definisi sebagai sistem dengan sys. Lalu, komen seperti step sys atau step num den akan masuk output dari unit step function dan menunjukkan respon kurva pada display. Jika ingin menghitung respon setiap detik pada MATLAB dan plot kurva respon pada 0 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan T, di mana T tersebut ada bilangan bulat kelipan dari delta T. Dapat dituliskan T sama dengan 0, delta T, dan T besar. Dengan menggunakan command seperti ini. Dan jika setiap command tersebut punya left-hand argument seperti di bawah ini, maka MATLAB akan proses responding step, tapi tidak menunjukkan plot pada layar. Plot command diperlukan untuk melihat kurva respon. Lanjut. Nah, selanjutnya ini kita bahas sebuah contoh soal. Di mana sebuah sistem pegas massa dashboard memiliki fungsi transfer seperti di bawah ini. Dan ini diasumsikan M-nya itu 10 kilo, B-nya 20 Ns per M, dan koefisien pegasnya 100 Nm per meter. Lalu input UT-nya sama dengan adalah unit step input sobre 1 meter. Dan yang ditanyakan itu adalah kurva respon YT-nya. Next. Yang pertama tadi, semua yang kita diketahui itu kita substitusikan dalam persamaannya. Nah, lalu kan akan muncul persamaan seperti ini. Berdasarkan lalu kita input ke MATLAB dengan program seperti ini, yang num dan den tadi. Ini kan ada fungsi grid di mana grid itu akan menunjukkan garis-garis pada grafik ya. Next. Nah, ini adalah contoh outputnya ini di mana tadi fungsi dari command grid adalah memberi garis pada grafik ini. Next. Oke, selanjutnya ada impuls respon. Jadi unit impuls respon dari sistem dinamik yang berbentuk transfer function dapat diperoleh dengan salah satu dari komen MATLAB berikut. Jadi komen dari impulsis akan menunjukkan plot dari unit impuls respon dan menampilkan kurva respon impuls pada layar. Jika komen terdapat left hand argument dalam kurung Y sama dengan impulsis 0, maka tidak akan ada plot yang ditampilkan. Oke, impuls selanjutnya ada impuls input. Impuls respon dari sistem mekanik dapat diamati saat sistem diberi gaya yang sangat besar pada rentang waktu yang sangat kecil. Secara matematika, input-output tersebut dapat diungkapkan sebagai fungsi impuls. Nah, di sini ada merupakan grafik yang mana H sama dengan amplitude dan T sama dengan time. Lalu H delta T yaitu area atau magnitude. Nah, arah panah vertikal dilambangkan sebagai impuls input. Impuls input pada gambar yang mana panah vertikal menunjukkan dengan besarnya amplitude yang ditambahkan dalam periode waktu singkat, area atau magnitude dalam plot waktu tidak dapat diabaikan yang mana didekati oleh impuls function. Oke, selanjutnya ada law of conservation of momentum atau hukum kekekalan momentum. Jadi sebuah massa yang bergerak pada kecepatan yaitu m v menurut hukum kedua Newton, F sama dengan ma sama dengan m turunan dari v dan per t.
akan menjadi F dt sama dengan D dalam kurung MV. Kemudian kedua sisi tersebut diintegralkan seperti yang ada di gambar yang di bawah, di mana V1 sama dengan V dalam kurung T1 dan V2 sama dengan V dalam kurung T2. Persamaan di samping menyatakan perubahan momentum yang sama dengan integral waktu terhadap gaya antara T sama dengan T1 dan T sama dengan T2. Lalu momentum merupakan kuantitas vektor dengan besaran dan arah. Arah perubahan momentum merupakan arah perubahan gaya juga. Jika tidak ada gaya dari luar, maka D dalam kurung M V sama dengan 0 atau MV itu sama dengan konstan. Dengan begitu, momentum total dari sistem tetap tidak berubah asalkan tidak ada gaya eksternal yang terjadi. Hal tersebut juga terjadi pada momentum sudut, yaitu J omega, yang mana J itu momen inersia dan omega adalah kecepatan sudut. Yang di atas itu merupakan prinsip dari hukum kekekalan momentum sudut. Lalu selanjutnya ada obtaining response to arbitrary input. Jadi perintah ISIM atau command ISIM menghasilkan respon linear time invariant sistem terhadap input yang berubah-ubah atau arbitrary input. Jika kondisi awal sistem adalah 0, kemudian menghasilkan respons terhadap input atau dalam kurung U, maka ISIM dalam kurung sys, U, T atau ISIM Lumenton, denominator dan U dan T. U merupakan input dan T menunjukkan waktu di mana respon terhadap input akan dihitung. Kemudian salah satu perintah mengembalikan respon output Y. Untuk memplot kurva respon perlu menggunakan plot perintah dalam kurung T, Y. Berikut perubahannya. Lalu ada ISIM dalam kurung sys1, sys2, U, dan T. Tutup kurung. Perintah tersebut dalam plot response system pada diagram tunggal dengan ISIM command juga dapat memperoleh respon dari sistem ke rem input, acceleration input, dan beberapa fungsi waktu yang bisa didapat dengan MATLAB. Selanjutnya ada rem respon. Jadi di sini ada contoh soal. Ini merupakan gambar dari soal yang sudah dijelaskan dengan teman saya tadi. Jadi di sini program MATLAB-nya berbeda dengan menggunakan ISIM dalam kurung sys, U, T dan ditambahkan dengan plot dalam kurung T, Y, T, U, tutup kurung. Lalu juga ditambahkan dengan title unit rem respon. Nah, kemudian jadinya akan menjadi grafik yang berada di samping tersebut. Kemudian ada respond to initial condition atau transfer function approach. Jadi di sini ada contoh soal yang mana diketahui massa sama dengan 1 kg, lalu B sama dengan 3 Newton kali S per M, dan K sama dengan Newton per meter, yang diasumsikan bahwa displacement X dari massa itu berada di titik sumbunya, dan T sama dengan 0, yang mana massa tersebut akan tertarik ke bawah dengan X0 sama dengan 0,1 meter dan X.0 sama dengan 0,0 meter per second. Yang ditanya yaitu pergerakan dari subjek mass tersebut pada initial condition atau kondisi awal. Jadi mx double dot plus bx double x dot plus kx sama dengan 0, yang mana persamaan tersebut di Laplace transform dari itu, maka menjadi m kali s x kali s dikurang s x 0 dikurang x dot 0 ditambah B dalam kurung SXS dikurang X0 plus KX dalam kurung S sama dengan berikut. Lalu dipindah ruas dan dimasukkan nilai yang sudah diketahui di soal tadi. Kemudian didapat
G dalam kurung S sama dengan 0,1 S kuadrat plus 0,35 S per S kuadrat plus 3S plus 2. Lalu apa yang sudah didapat tadi kita masukkan ke dalam program MATLAB. Nah, selanjutnya akan muncul grafik tersebut. Ya, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.